Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yaum yaumul itsnain tsalits wa ishrun min syahri Jumadal akhirah 1444 muqabil khamis asr min syahri Yanair 2023. Famazilna fi darsina fi kulliyatil fiqh wal hadis min kitab al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Masih berlangsung kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan juga Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyam Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih, pembahasan tentang fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang kelima dari matan. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi hadis nomor 4. Dipersilahkan kepada akhwana Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsani Ishaq bin Jarir. Haddatsani Ishaq an Jarir an Abi Hayyan an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yauman barizan linnas id atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal imanu qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'thi al akhiri. Qala ya Rasulullah mal islamu qala al islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata al mafrudata wa tasuma ramadana. Qala ya Rasulullah mal ihsanu qala al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala ya Rasulullah mata sa'ah qala mal mas'ul anha bi'a'lami au bi'a'lama minas sa'ili walakin sa'uhadithuka an asratiha idza waladat almar'atu rabbataha fadaka min asratiha wa idza kana alhufatal urata wa idza kana alhufatul uratu ru'usan nas fadaka min asratiha fi khamsin la ya'lamuhunna illallah innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham thumma sarafa ar-rajulu faqala ruddu alayya fa akhadhu liyaruddu falam yarau syai'an faqala hada Jibril jaa liyu'alliman nas dinahum. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang kelima. Bismillah. Alhamdulillah.
Hadis ini hadis kelima yang dijadikan oleh penulis pendalilan tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan wajah pendalilannya di dalam hadis ini hadis yang ma'ruf tentang hadis Jibril. Dan hadis Jibril telah kita baca di pelajaran Al-Usul As-Salasah, yang mana hadis Jibril periwayatan dari kitab Usul As-Salasah dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang berkesendirian padanya Imam Muslim. Adapun di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang disebutkan oleh penulis di matan hadis dari Abi Hurairah dan dia muttafaqun alaih. Dan begitupun penulis akan memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti di matan Al-Usul As-Salasah di hadis yang akan datang. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, yang mana beliau meriwayatkan dari gurunya Ishaq, dan Ishaq di sini adalah qarinnya Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawih Al-Marwazi, yang mana dia bernama Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad, yang masyhur dengan Ishaq ibnu Rahawih Al-Marwazi, dan nisbahnya kepada Al-Marwazi Al-Handoli. Maka dia Al-Marwazi adalah dari Naisabur, dan Naisabur adalah tempat di Iran sekarang. Maka imam yang agung ini ma'ruf dengan Ishaq ibnu Rahawih, dia qarin dari Imam Ahmad, dan dia dohirnya karena qarin dari Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad. Dan tabaqah ke-10 adalah tabaqah yang periwayatannya kebanyakan dari itba'ut tabi'in. Tidak pernah mereka melihat para tabi'in. Maka di sini Imam Ahmad dan Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Rawahih ibnu Rahuyah atau ibnu Rahawih, keduanya tidak pernah melihat at-tabi'in. Dan kedudukan dari ibnu Rahawih Ishaq ibnu Ibrahim ini adalah imam di atas dari siqah. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, ma ru'ya ahfad min Ishaq. Maka aku tidak pernah melihat ada manusia yang lebih hafal daripada Ishaq. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, al-ajbu min itqanihi wa salamatihi minal ghalat ma'a maruziqa minal hifdh, wa qala imamun min a'immatil muslimin. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, suatu ketakjuban di mana dia seorang yang sangat hafal dan mutkin dari hafalannya dan selamat dari kesalahan. Maka ini adalah rezeki yang besar dari Allah. Maka dia adalah imam dari kaum muslimin. Dan begitupun Imam Ahmad di saat ditanya tentang Ishaq ibnu Rahawih, apa dia jawab? Mithlu Ishaq yus'alu anhu. Ishaq indana imamun min a'immatil muslimin.
idza haddatsaka Abu Ya'qub, maknanya Abu Ya'qub Ishaq ibn Rahaweh, Amirul Mukminin fatamassaka bihi. Maka ini adalah pujian Imam Ahmad kepada qarinnya, kepada temannya Ishaq ibn Rahaweh, yang mana dia mengatakan mislu Ishaq yus'alu anhu. Maka ucapan Imam Ahmad penafian tentang pertanyaan orang-orang yang mempertanyakannya, maka ini juga dalil tentang kedudukan di atas derajat imam. Seperti contohnya, fulan la yus'al anhu, si fulan tidak butuh lagi untuk dipertanyakan. Maka ini adalah pujian yang sangat besar. Begitupun di sini di saat ditanya tentang Ishaq, dia katakan Ishaq ibn Rahaweh tidak butuh dipertanyakan lagi, maknanya dia ma'ruf imam, sehingga dia mengatakan di sini Ishaq adalah imam dari a'immatil muslimin. Dan disebutkan jika meriwayatkan dari Abu Ya'qub, jika kalian meriwayatkan dari Abu Ya'qub ataupun Ishaq ibn Rahaweh, maka ketahuilah dia Amirul Mukminin dan peganglah hadisnya. Dan begitupun Imam An-Nasai mengatakan ahadul a'immah siqatun ma'mun, maka ini pun pujian di atas derajat siqah. Dan berkata Qutaibah ibn Sa'id, gurunya Imam Al-Bukhari, imam. Dan berkata Imam Ibn Khuzaimah, wallahi law ana Ishaq ibn Ibrahim al-Handali kana fi tabi'in la aqarru lahu bihifdhihi wa ilmihi wa fikhihi. Maka berkata Ibnu Huzaimah, jika seandainya Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Rahaweh ini dia berada di kelompok tabi'in, namun dia di kelompok bahkan bukan itba'ut tabi'in, dia seperti Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10, maka tabaqah yang ke-10 sudah bukan dari itba'ut tabi'in. Maka jika seandainya dia adalah dari kelompok para tabi'in, maka aku akan menetapkan dia untuk dihafal dan diambil ilmunya dan fikihnya menjadi marja', menjadi pedoman. Dan selain itu keutamaan dari Ishaq ibn Rahaweh selain tadi di ilmu hadis diakui oleh para ulama, juga penghidup sunnah dan pemati bid'ah, selalu seperti ini. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita. Jika kalian mengaku ana salafi, kalian mengaku ana ahli sunnah, kalian mengaku belajar ilmu hadis, ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tauhid, mengetahui sifat-sifat Allah, kemudian kalian tidak menghidupkan sunnah, kemudian kalian mematikan sunnah, maka ini adalah tidak pantas. Maka dikatakan oleh Wahab ibnu Jarir al-Basri, ahya sunnah bi ardil masyriq, maka dia penghidup sunnah di negeri masyriq. Di sini menjadi pendalilan bagaimana Ishaq ibn Rahaweh imam dari segi ilmu hadis, namun dia praktekkan menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Itulah ahli sunnah. Maka please jangan koar-koar wahai ahli sunnah bahwa kalian berada di atas sunnah dan kalian menghafal Al-Quran dan sunnah, namun sunnah yang termatikan malas untuk dihidupkan. Maka please jangan mengaku ahli sunnah. Kemudian meriwayatkan di sini dari Jarir an Jaririn. Maka Jarir di sini adalah Jarir ibni Abdul Hamid Ad-Dabbi, yang mana Ad-Dabbi nisbah kepada negeri Kufah, maka dia Al-Kufi Ar-Razi.
Dan Jarir ibn Abdul Hamid, dia adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Zur'ah atau Abu Hatim, sikotun saduk. Berkata Abu Daud, kana yusirru minat tasayyu ala amrin azim. Dan disebutkan oleh Abu Zur'ah saduk min ahlil ilm. Dan Imam Ahmad menurunkannya, disebutkan lam yakun bidzaki, tidak begitu pandai. Dan disikohkan oleh An-Nasai dan Ad-Daruqutni dan juga Al-Waqidi. Maka wallahu a'lam, dia adalah rawi yang thiqah, namun mempunyai sedikit pemikiran dari Asy-Syiah, seperti disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani. Kemudian meriwayatkan dari An Abi Hayyan. Abu Hayyan di sini adalah Yahya ibnu Sa'id At-Taimi Al-Kufi. Abu Hayyan namanya Yahya ibnu Sa'id At-Taimi Al-Kufi, dan dia hidup di tabaqah yang ke-6. Dan Yahya ibnu Sa'id di sini At-Taimi Al-Kufi, dia rawi yang di atas derajat thiqah. Abu Hayyan Yahya ibnu Sa'id At-Taimi imam. Disebutkan oleh Imam Ahmad min khiyari ibadillah, dia termasuk dari sebaik-baiknya hamba Allah. Berkata Imam An-Nasai, thiqatun thabtun, maka lafaz ini di atas derajat thiqah. Dan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Amr ibni Ali Al-Fallas dan Sufyan Ats-Tsauri thiqah. Dan Yakub ibnu Sufyan Al-Faswi mengatakan thiqatun ma'mun.